Inilah Li Miao. Penampilannya cukup tampan. Dia bisa menjadi tunangan yang mulia. Ini adalah keberuntungan terbesar dalam hidupnya. Tapi ada desas-desusnya bahwa Li Miao berwatak buruk. Dan kecanduan berjudi para menteri istana mungkin akan menentang keras pernikahan ini. Aku ini adalah penguasa negara. Masa urusanku sendiri tak bisa kuputuskan? Panjang umur yang mulia. Panjang umur yang mulia. Panjang umur yang mulia. Bangunlah. Terima kasih yang mulia. Perihal perjodohanku dengan putra sulung keluarga Li dari Jinling, yaitu pertunangan dengan Li Miao, apakah kalian para menteri sudah mengetahuinya? Yang mulia, beredar kabar Li Miao dari keluarga Li itu tak berguna. Paduka yang berkedudukan mulia tak pantas bersatu dengan orang semacam itu menjadi suami istri. Benar, yang mulia, Paduka sebagai penguasa negeri, mana bisa menikahi orang tak berharga? Ini sungguh tak pantas. Jangan demi Li Miao itu, Paduka mengabaikan negara. Hati rakyat akan kecewa. Mohon batalkan pertunangan ini. Mohon batalkan pertunangan ini. Mohon batalkan pertunangan ini. Karena pertunangan sudah ditetapkan, mana bisa dibatalkan semudah itu? Lagi pula perjodohan ini telah diatur 2 tahun lalu oleh ayahanda untukku. Aku tak percaya Li Miao seperti rumor yang beredar. Bagaimana ini? Apa negara tidak lagi penting? Benar? Cukup. Persoalan ini selesai di sini. Aturan tetaplah aturan. Bahkan jika Li Miao memang sia-sia seperti kabar buruk, aku tak akan membatalkan pertunangan. Paduka Raja Bijaksana. Paduka Raja Bijaksana. Sui Ying, hamba siap. Siapkan kereta kuda untukku. Aku ingin melihat calon suamiku yang belum pernah kulihat itu. Baik. Li Miao tunaganku, jangan sekali-kali mengecewakanku. Zaman kuno. Aku ternyata terlempar ke putra sulung keluarga Li di Jinling, yaitu Li Miao, bahkan punya perjalanan pernikahan dengan Maharani. Tuan muda keluarga Li ini ternyata jatuh dari tempat tidur saat tidur dan terbentuk kepala, hingga tewas. Tenanglah pergi, Tuan muda Li, karena aku menggantikanmu. Biarkan aku menikmati hidup untukmu. Anakku, cepat bangun dan sarapan. Ayah. Ayah yang baik hati ini bahkan mengantarkan makanan sendiri. Sungguh baik. 2 pelayan ini cukup cantik. Terlempar ke zaman kuno pun tak buruk. Tak perlu lembur 996 lagi. Apalagi bekerja keras tanpa henti. Berdiam diri apa lagi? Ayo, cobalah kalian masakku. Mangga rendam kaki. Kue sirup ayam. Tomat goreng. Semua buatanku sendiri. Cepat makan selagi hangat. Ayah, kalau ingatanku tak salah, bukannya keluarga kita orang kaya? Benar? Lalu mengapa tidak mempekerjakan koki? Apa kau jadi bodoh karena tidur? Keluarga kita pemilik utang terbanyak, bukan kekayaan. Harta kita sudah lama habis kau judikan. Kini cuma tersisa rumah tua ini dan 2 pelayan. Apa? Kekayaan terkaya kuhabiskan? Ya, ayahmu sekarang punya gelar baru Raja Utang nomor 1 Jinling. Bahkan tikus datang pun bakal kelaparan hingga tinggal tulang. Astaga, contoh nyata, kenyataan pahit.
Ayah terlilit hutang, ibu telah tiada, ditambah keluarga berantakan. Awak permainan yang kacau. Nak, ayah menasihatimu ke depannya jauhi judi. Kalau kau tetap judi, kita pasti akan tidur di jalanan. Bagaimana jika saat itu Samaharani datang membatalkan perjodohan ini? Sung, dengan reputasi burukmu sebagai pecandu judi, tak berpendidikan, mustahil Samaharani tak membatalkan pernikahan. Pasti dia akan datang. Tidak, sebelum Samaharani membatalkan perjodohan, aku harus kumpulkan cukup uang untuk hidup nyaman di zaman kuno ini. Ayah, mulai hari ini aku akan berhenti berjudi. Benarkah? Benar. Ternyata benar. Memang. Anakku. Akhirnya kau bertindak layaknya manusia. Ayah, agar ayah jadi orang terkaya sejati di Jinling, akan kujadikan keluarga nomor 1 di Jinling. Anakku, ayah menunggu kata-kata ini selama 25 tahun. Anak baik. Kurasa Tuan Muda hari ini agak berbeda. Dulu Tuan Muda hanya suka membantah Tuan. Artinya Tuan Muda benar-benar sudah dewasa. Berkembang. Anakku, katakan pada ayah, apakah kau menemukan cara untuk mendapatkan uang besar? Hah? Tentu. Tuan, silahkan masuk. Silahkan. Layani dengan baik. Mari berteman, Tuan. Tidak usah, tidak usah. Ini dia, nak. Rumah hiburan, home. Mengapa kau bawa aku ke sini? Ayo, ayo. Hati-hati di jalan. Pelayan, kapan masakan kami siap? Sebentar lagi Tuan, mohon bersabar. Paduka. Beberapa kali harus kukatakan di luar panggil saja Nona. Nona. Pegawai Kaisar melapor. Li Miao kini tidak ada di keluarga Li. Tidak ada di keluarga Li, lalu kemana dia? Tempat judi. Atau berkelahi dengan para pemuda kaya itu? Ini. Katakan saja terus terang. Sebagai penguasa negeri, aku masih punya toleransi untuk hal kecil ini. Dia pergi ke rumah hiburan. Kamu sudah bersumpah. Kamu bersumpah tidak akan pernah berjudi lagi. Benar? Tapi soal hiburan malam kamu tidak menyebutkannya sama sekali. Kamu harus cari uang untuk membangkitkan kembali keluarga Li. Lalu, mengapa bawa aku ke rumah hiburan ini? Hah? Jangan-jangan kamu mau. Wah? Tidak, tidak. Ayah ini orang yang terhormat. Kalau mau jual diri, silakan kamu saja. Aku tidak mungkin. Ayah, kamu pikir apa? Aku datang cari sang kecantikan nomor 1 Jinling. Nona Lian Yue. Wah? Kecantikan nomor 1 Jinling? Nona Lian Yue. Apa hubungannya dengan mencari uang? Kudengar, Gedung Zuisian mengadakan festival Zuisian. Mengundang para pemaju terbaik seantero negeri. Nona Lian Yue adalah seniwati ternama di Gedung Zuisian. Dijuluki wanita tercantik se-Jinling. Aku juga dengan siapapun yang mampu memikat Nona Lian Yue di festival Zuisian bisa menikmatinya dan dapat hadiah 10.000 tael perak. 10.000 tael perak. Tunggu, nak. Kurasa kamu bukan cuma demi uang saja. Ya? Ayah, aku bersumpah, aku hanya datang untuk cari uang. Bukan karena Nona Lian Yue. Kamu percaya? Kamu percaya? Aku. Loh, ini siapa? Bukan si Dewa Judi Li Miao? Kenapa? Hari ini tidak berjudi, malah datang bersukaria di Zuisian? Jiao Tianyu, putra Bupati Jinling. Jiao Tianyu ini dengki karena aku dulu bertunangan dengan Maharani. Manfaatkan kebodohanku dulu untuk terus mengikutku kecanduan judi di masa lalu dan kemunduran keluarga Li. Semua ini ada kaitannya dengan Jiao Tianyu. Nak, kita tak mampu melawannya. Bagaimana kalau kita pulang dulu? Sekarang,
Kondisi keluarga kita sudah begini. Apalagi yang perlu ditakuti? Lihat kelakuannya yang menyebalkan itu. Kamu tak ingin menghajarnya? Bukan apa? Tapi, aduh, bawa ayah minum-minum di tempat hiburan? Hahaha, kamu memang keterlaluan. Keluarga Li masih menumpuk utang. Masa mampu berfoya-foya di Zuisian? Perlu tidak aku meminjamkan kalian sedikit uang? Hah? Hei, lihat. Itu kan Li Miao dari keluarga Li. Bawa ayahnya minum-minum di sini. Sungguh tak terselamatkan. SSTT, pelankan suara. Ku dengar, dia punya ikatan pertunangan dengan Maharani. Percuma saja tak usah takut. Li Miao seperti ini. Kecanduan judi, pasti akan dibatalkan tunangannya ulah Maharani. SSTT. Li Miao, sebagai tunangan Maharani, aku sebagai putra bupati saat keluargamu jatuh miskin, tentu aku menolong kalian. Ini, ambil dan belanjakan semuamu hehehe. Aku memang tak tahan melihatnya. Dia bertingkah sok berkuasa. Ini untukku, tentu saja. Aku hanya bercanda. Hahaha. Kau benar-benar mau menerimanya? Hah? Cepat belikan biji kuaci untuk si bodoh Li. Siap? Hahaha. Li Miao, kau sungguh mengira sang ratu perempuan akan menyukai sampah sepertimu. Jangan berhayal di siang bolong. Pembatalan tunangan oleh sang ratu perempuan itu hanya asalah waktu. Nanti saat kau kehilangan sang ratu sebagai sandaranmu, kau bahkan tak akan sebanding dengan seekor anjing jalanan. Ha, Tuan Jiao, kesalahan apa yang kulakukan padamu? Mengapa kau selalu di depanku melompat-lompat untuk mencari perhatian? Hei, kau benar. Aku memang sengaja di depanmu cari perhatian. Ada masalah? Hah? Kesal tidak? Aku lompat ke sini. Aku lompat ke sana. Ayo pukul aku. Aku lompat ke sini lagi. Aku bahkan berputar. Haha, aku lompat ke sana lagi. Ayo kalian pukul aku. Pukul aku, dasar orang tak becus. Tolong. Berhenti. Jangan pukul lagi. Tolong. Sudah, jangan pukul lagi. Berhenti memukul. Tolong. Hei, kalian semua saksi ye. Dia yang minta dipuk. Permintaan seperti ini. Seumur hidupku belum pernah kuli. Belum pernah. Silakan. Li Miao ini nekat sekali. Berani memukul anak bupati. Bagaimanapun juga, Li Miao adalah tunangan Maharani. Jiao Tianyu ingin menyentuh Li Miao? Tunggu Maharani batalkan pertunangan dulu. Kamu, berani memukulku? Ayahku Jiao King Tian. Ayahku Jiao King Tian. Ayahku Bupati Jiao. Ayah. Bupati bukan apa-apa. Tak peduli kapan Maharani membatalkan pertunangan. Coba sentuh aku sekarang. Kamu. Saat Maharani membatalkan pertunangan, keluarga Li akan binasa. Baiklah aku. Nona Lian Yue datang. Cantik. Sangat cantik. Jika semalam dengan Nona Lian, besok mati di ranjang pun aku rela. Katanya, Nona Lian Yu tak pernah keluar gedung Zuisian. Kalaupun pergi hanya malam hari. Banyak yang menduga dia tak suka sinar matahari. Karena itu dia dijuluki gadis senja. Tidak keluar siang hari. Apakah karena tak suka matahari atau takut bertemu cahaya? Menarik. Lian Yue si cantik dari Jingling. Memang pantas dapat gelar itu. Tapi dibandingkan Lian Yue, aku lebih penasaran padamu.
Nona Lian Yue, namaku Jiao Tianyu. Kedatanganku ke gedung Zuisian untuk menjadikanmu selirku. Jika kau setuju, aku jamin memberimu 10.000 tau perak tiap bulan. Hidupmu akan mewah selamanya. Memang pantas disebut Tuan Muda Jiao. Sungguh royal dalam bertindak. Benar-benar murka demi sang pujaan. Hanya anak seorang bupati kecil. Dari mana datangnya uang sebanyak ini? Nona apa Au, tidak usah terburu-buru. Pasang kail panjang untuk tangkap ikan besar. Niat baik Tuan Muda Jiao. Hamba perempuan ini mengapresiasi maksudnya. Namun seperti pernah hamba katakan, dalam pesta Dewa Mabuk kali ini, siapapun yang bisa membuat hati hamba berdebar, hamba rela menjadi selir. Tanpa meminta bayaran sepersen pun. Kau wanita pertama yang menolakku. Tapi tidak apa. Wanita seperti ini justru lebih menarik untuk ditakluka. Jangan tunda lagi. Mari kita mulai. Maka hamba umumkan, pesta Dewa Mabuk kali ini resmi dimulai. Ini sudah pesta Dewa Mabuk 5 kalinya. Siapa gerangan yang bisa memenangkan hati Lian Yu? Masih perlu ditanya? Pasti Tuan Muda Jiao. Nona Lian Yu, hamba Jibocang dari Jinling. Hahaha. Tertawa apa? Nama ini pemberian orang tua. Lucu apa? Hamba lama memendam rasa pada Nona Lian Yu. Untuk menyatakan kekaguman mamba pada Nona khusus kubuatkan sebuah puisi. Silakan, Tuan Muda. Wajah merah bagai giok memantulkan cahaya musim semi. Langkah ringan laksana burung layang-layang. Senyum manismu mengamburkan langit dan bumi, memesona semua makhluk hingga jadi gila rindu. Tuan muda zaman kuno ini, merayu wanita cuma bisa baca puisi atau gubah syair. Tak ada kebaruan. Ya, zaman sekarang pun, merayu wanita juga pakai puisi. Terlalu klise. Klise? Nona Lian Yu itu siapa? Mana tergoyah oleh kata-kata manis. Turun, turun, cepat turun, 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 lekas turun. Ini saja takut, kabur, kabur. Para hadirin, kalau Tuan Ji gagal, hamba juga akan membacakan puisi. Tuan Muda Jiao kok juga pakai cara klis. Klise apa? Tuan Muda Jiao itu siapa? Dia putra kandung bupati kita. Puisi Prabupati mana bisa dibandingkan dengan Jibocang itu? Masuk akal, masuk akal. Para hadirin, judul puisiku adalah Ayahku Sang Bupati. Ayahku Sang Bupati. Nama yang bagus. Namanya sederhana tapi tetap elegan. Tidak mencolok tetapi tetap agung. Memang pantas jadi putra bupati. Ini namanya curang. Kalau begitu, izinkan saya memalukan diri di hadapan para hadirin. Ayahku memerintah sebuah prefektur. Kekuasaan di tangannya menunjukkan kewibawaan. Di balairung semua penjabat menunduk hormat. Di kediaman, ribuan kitab menceritakan sejarah. Pakaian mewah dan makanan lezat tak perlu disebut. Keluarga terhormat yang sulit ditandingi. Bila ditanya siapa pemegang kuasa, dengan senyumku jawab, ayahku, sang penguasa 9 provinsi. Syair bagus, syair yang sangat bagus. Memang pantas jadi putra bupati. Syair ini tak hanya menggambarkan wibawa agung bupati yang berkuasa penuh, juga melukiskan sang bupati berwatak pemberani dan bebas. Tuan Jiao lewat syair ini pantas disebut cendekiawan terhebat sejagat. Kuduga Nona Lian Yue akan tersen. Tuh hatinya. Kalau begitu izinkan saya memalukan diri di hadapan para hadirin. Bagaimana, Nona Lian Yue? Apakah terkesima oleh bakatku? Syairnya memang bagus, tapi menurutku, masih kurang greget. Nona Lian Yue, apa kau dengan baik-baik? Judul syairku ini adalah Ayahku Sang Bupati. Saya sudah mendengarnya dengan jelas. Apa mau jadi selir? Kurasa acara Dewa Mabuk ini jelas mempermainkan cendekiawan. Bahkan aku tak bisa memikatmu. Siapa lagi yang bisa? Hari ini bila tak kau beri penjelasan, akan kusuruh robohkan menara Dewa Mabuk. Tunggu-tunggu Tuan Muda. Lian Yue bukan bermaksud begitu. Lalu apa maksudnya?
Aku ini putra Bupati Jinling terhormat, saja tak bisa memikatnya. Siapa lagi yang mampu? Orang tak becus jangan salahkan jalannya. Kau Tuan Jiao, memang tak becus, bukan berarti orang lain sama. Berani sekali. Apa maksudmu? Maksud harfiahnya, Tuan Jiao kamu tidak mampu. Li Miao ini adalah pesta dewa mabuk. Anak dari keluarga tak berguna. Apa hakmu untuk berbicara? Tuan Li jangan cari malu, agar tak mempermalukan semua orang. Sikap dan perilakunya, bagaimana dilihat mirip orang tak berguna. Orang tak bisa dinilai dari penampilan. Kalau bisa, kamu saja yang maju. Baik. Kalau begitu, aku yang akan maju. Kamu anak borjuis yang kecanduan judi. Pantaskah kamu menyentuh hati Nona Lian Yue? Menurutku, Tuan Li sebaiknya kembali dari mana datang. Pulang ke tempat asal, agar tidak memalukan diri di depan umum, dan membuat kaisar wanita kehilangan muka. Selain itu, diam-diam ke gedung Zuisian tanpa izin kaisar wanita. Mendekati Nona Lian Yue, tidaklah takut kaisar wanita tahu. Lalu menyeretmu ke istana dan menghukummu. Aku datang ke gedung Zuisian bukan demi wanita. Hanya ingin di pesta dewa mabuk, mendapatkan harta Nona Lian Yue. Untuk membangkitkan keluarga Li. Jika membangkitkan keluarga, akan berbalas dendam kaisar wanita. Aku rela menerimanya. Dia cukup pandai berbicara. Kalau begitu tampaknya bukan orang tak berguna. Oh, kalau kamu sangat butuh uang dan sangat percaya diri, mengapa tidak bertaruh denganku? Bertaruh? Bertaruh apakah kamu bisa menang pesta dewa mabuk dan merebut perhatian Nona Lian Yue? Bagaimana? Kalau Tuan Li yang sangat suka berjudi ini, seharusnya tidak akan menolak tawaranku, kan? Aruh? Maaf, walau aku akan menghadiri pesta dewa mabuk, tapi demi ayahku, demi tunanganku, demi masa depan keluarga Li, aku sudah berhenti berjudi. Benar. Hahaha. Apa kalian semua dengar? Dia bilang sudah berhenti berjudi. Kau Tuan Li terhormat dari Jinling, bisa berhenti judi demi keluarga? Tuan muda Li kau sungguh bisa berhenti judi demi keluarga. Mana mungkin kau terlilit utang, sampai cuma tinggal satu rumah. Jelas dia tahu tidak bisa menang, jadi takut. Hahaha. Wah, banyak sekali uang kertas. Memang pastas Tuan Jiao, salam hak kekayaan di Jinling. Tak ada yang menyainginya. Semuanya, ini ada 500.000 tael. Kalau kau bertaruh denganku hari ini dan menang, uang ini jadi milikmu. Kenapa? Kurang? Baik. Aku tambah satu syarat taruhan. Kalau kau bertaruh denganku dan menang, seluruh utang keluarga Li akan kulunasi. Uangnya juga jadi milikmu. Bagaimana? Tuan Li, bukannya kau sangat percaya diri? Takut ya? Cukup. Jangan pakai taktik provokasi lagi. Aku bilang berhenti judi, ya sudah berhenti. Pengecut ya tetap pengecut. Masih mau bangkitkan keluarga? Menurutku lebih baik kau pergi. Benar? Pergilah, jangan mempermalukan diri di sini. Hei, nak, kau yakin bisa menang? Dengan kecerdasanmu, sulit menjelaskan padamu. Dasar anak kurang ajar. Aku juga tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi aku sekarang bukan lagi diriku yang dulu. Ayah mendukungmu bertaruh sekali terakhir. Hajar dia, sampai ibunya sendiri tak mengenalinya. Ayah kau adalah anakku. Tentu saja aku harus mempercayaimu. Jika kalah, paling kita mengemis bersama di jalanan. Oh, hei, kalian berdua sedang apa di sana? Bertaruh atau tidak? Jangan buang-buang waktu kami. Apa? Kamu ribut apa? Bukannya ingin bertaruh? Kalau begitu, aku temani sampai akhir. Sifat buruk memang tak pernah berubah. Kebetulan dengan kesempatan ini, aku akan menghancurkan keluarga Li sampai bangkrut baik. Aku bertaruh denganmu. Bertaruh apakah kau bisa memenangkan pesta Zuisia mendapatkan perhatian Nona Lian Yue. Jika kau menang, aku akan melunasi semua utang keluarga Li ditambah surat berharga ini. Jika kau kalah, hihihihihihihihi. Aku ambil rumah leluhur keluarga Li lalu potong tangan kalian berdua. Tinggalkan pakaian kalian. Lalu berlutut di pintu gedung Zuisian selama 3 hari. Oh, hampir lupa. Ada juga 2 orang kecil bodoh ini jika kau. Aku jual mereka berdua ke tempat hiburan malam agar bekerja di sana. Hahaha.
Ini taruhan antara kita berdua. Jangan libatkan orang luar. Pelayan keluarga bukan orang luar. Bagaimana? Di dalam hati, kau sudah menanggap kalah padaku. Jika tidak termasuk mereka berdua, taruhanmu mungkin tak cukup. Bertaruh. Tuan muda, bertaruhlah dengannya. Benar Tuan muda, kami percaya padamu. Kau dan ayah telah merawat kami 20 tahun. Bahkan jika harus mati, kami pun rela. Baik, tenang saja. Aku pasti takkan kalah. Li Miao, bersiaplah untuk bangkrut dan mengemis di jalan. Bahkan aku pun tidak pantas bertemu kaisar wanita sekalipun. Kau berani bermimpi menjadi tunangan kaisar wanita? Mimpi. Mulailah segera. Aku ingin lihat apa yang bisa dilukiskan oleh Sinahui ini dalam bentuk puisi. Untuk memikat Nona Lian Yue, aku tak sabar melihatnya Tuan Li berubah menjadi anjing. Siapa bilang memikat Nona Lian Yue harus dengan menulis puisi? Tidak menulis puisi? Oh, memang benar. Kau anak borjuis yang kecanduan judi. Pasti tak bisa menciptakan puisi bagus untuk memikat Nona Lian Yue. Kurasa Tuan Li mungkin ingin main dadu untuk bertarung. Hahaha, benar juga. Nona Lian Yue, apakah Nona keberatan dengan taruhan yang baru saja dilakukan dengan Tuan Jiao? Tentu tidak. Bagus kalau begitu. Hamba tak pandai bersyair dan menulis puisi, tapi hamba bisa menyelesaikan masalah terbesar Nona Lian Yue. Mengapa Tuan Li berkata demikian? Sejak Nona Lian Yue datang ke pavilion mabuk dewa, setiap matahari terbit, Nona tak pernah keluar kamar, juga menghindari cahaya. Bila pun harus keluar, pasti di malam hari. Banyak yang menjuluki Nona Lian Yue sebagai sirena malam. Menurutku, Nona Lian Yue pasti tak menyukai julukan itu. Apa buktinya? Orang lain mengira ini hanya kebiasaan Nona Lian Yue. Tapi ku tebak, Nona Lian Yue bukan tidak bisa terkena cahaya, melainkan takut pada cahaya. Takut pada cahaya? Nona Lian Yue kan bukan hantu jahat. Omong kosong. Li Miao tidak punya kemampuan. Jangan asal bicara di sini. Cara mengada-ada seperti ini mana mungkin memenangkan festival pavilion mabuk dewa? Lebih baik tunggu dia kalah. Nanti aku bantu dia. Benar atau tidak, Nona Lian Yue yang paling tahu. Hamba ini bodoh, tapi pernah membaca beberapa buku. Kebetulan di dalamnya ada cara menyelesaikannya. Apa yang Tuan Li katakan benar? Jika ingin bukti kebenarnya mudah, cukup Nona umumkan aku memenangkan festival ini. Lalu kita berdua berbincang di kamar. Bagaimana? Masih berlagak misterius. Kau kira bisa mengalahkanku? Nona Lian Yue sebagai wanita tercantik di Jinling. Dengan kemampuanmu, masih berharap berduaan dengan Nona? Mimpi. Kabarnya Tuan Li tak berpendidikan, tapi kini terbukti hanya rumor. Kini hamba umumkan festival hari ini dimenangkan oleh Tuan Li. Hahaha, sudah kuduga. Mengandalkan tipu muslihat tak akan menang. Hahaha. Apa? Nona Lian Yue, apa yang Nona katakan? Li Miao. Dia menang? Apa yang sebenarnya terjadi? Dia memenangkan festival pavilion mabuk dewa. Artinya Li Miao tak hanya memenangkan taruhannya dengan Tian Jiao, tapi juga mendapatkan Nona Lian Yue. Kami menang. Ternyata tebakannya benar. Rupanya di kehidupan lalu banyak memacam memang ada manfaatnya. Dari ucapan Li Miao, Nona Lian Yue ini ada hal yang sulit diungkapkan. Jangan-jangan Nona Lian Yue ini hantu jahat? Hantu apaan sih? Di dunia ini mana mungkin ada makhluk halus? Pokoknya Tuan Jiao sekarang sengsara. Kau mau menipu? Pesta Dewa Mabuk apa ini? Kurasa kalian sudah berkomplot. Bersama-sama menipuku. Tuan Jiao, kau kan putra bupati. Kau tidak boleh tidak sportif. Tuan Jiao, terima kekalahan dengan lapang dada. Hahaha. Sepertinya Tuan Jiao tak bisa kalah dengan elegan. Ternyata putra bupati kita hanya begini-begini saja. Kali ya. Aduh, uangku. Tuan Jiao, uang ini akan kuterima dulu. Oh ya, ada lagi. Lunasi juga utang keluarga kami. Ayah, oke, cepat berterima kasih pada Tuan Jiao. Terima kasih, Tuan Jiao. Baik. Li Miao, jangan kira sedikit kepintaran itu hebat. Begitu keluar dari menara Dewa Mabuk, kau akan kuhajar. Nona Lian Yue di sini ramai dan banyak mata. Lebih baik kita ke kamar, berdiskusi tentang kehidupan. Tuan Li, silahkan. Kau,
Nona Lian Yue dia langsung setuju? Saudara-saudara, jangan sedih. Aku akan menjaga sang dewi untuk kalian. Hahaha, dasar kurang ajar. Dewiku, jangan sampai kau berbuat keterlaluan. Li Miao, kalau kau berani macam-macam, kami takkan memaafkanmu. Kau tunggu saja. Uangku. Sudah kuduga. Orang yang dipilih ayah Anda untukku tak mungkin benar-benar playboy. Nona. Mereka berdua sendiri di satu kamar. Kau tak khawatir Li Miao dan Lian Yue itu melakukan sesuatu? Benar. Berani merebut wanita dariku. Dan merebut uangku. Li Miao cepat atau lambat akan kubunuh kau. Milikmu dan juga kau. Banyak uang. Banyak sekali uangnya. Uangku. Nona, tunggu sebentar. Wanita yang cantik sekali. Tak kusangka di Jinling selain Lian Yue, masih ada kecantikan seperti ini. Jika berbicara tentang Nona Lian Yue, pesonanya alami sempurna. Maka yang di depan mata ini, penguasa yang agung. Oh, wanita ini cukup menawan. Tak berhasil mendapatkan Lian Yue, membawa pulang wanita ini pun ide bagus. Boleh kutanya usia dan nama keluarga Nona? Aku putra Bupati Kabupaten Jinling. Anak sulung, Jiao Tianyu. Bisakah Nona berkenan mampir ke kediamanku untuk minum anggur? Bersulang dan berganti gelas, bercakap akrab. Pergi. Jin Wei sedang bertugas. Orang tak berkepentingan, segera pergi. Wah? Inilah zaman kuno, kamar putri tempat wanita tinggal. Sungguh harum. Wah, pantas disebut wanita tercantik di Jinling. Jauh lebih memesona daripada selebritas daring. Tuan Li, kini hanya kita berdua. Perkataanmu tadi, bisakah kau ulangi dengan lebih rinci? Nona Lian Yue, jangan terburu nafsu. Permisi, aku terlalu lancang. Mengenai kondisi Nona Lian Yue, aku kurang lebih sudah mengetahuinya. Tapi aku perlu memverifikasinya terlebih dahulu. Nona Lian Yue tidak keluar rumah dan menghindari matahari karena kulitnya menghitam setelah terkena matahari. Tentang kondisiku sama seperti yang Tuan Li katakan. Ternyata, Lian Yue memang terkena alergi sinar ultraviolet. Di zaman kuno, fasilitas medis terbatas, sulit untuk diobati. Begitu kulit terkena sinar, langsung menghitam. Kalau orang lain mengetahuinya, pasti akan dikira pembawa sial. Makanya Lian Yue mengandalkan pesta Zuisian untuk diam-diam menyelesaikan masalah ini. Aku pernah menyelidiki secara diam-diam di Daxia. Banyak tabib terkenal tapi mereka semua bilang penyakit tak bisa disembuhkan. Baru saja Tuan Li bisa langsung mengetahui kondisiku. Apakah Tuan Li tahu metode pengobatannya? Bahkan jika tak bisa menyembuhkanku sepenuhnya. Aku bisa langsung menyembuhkannya. Mengenali gejalamu, tentu aku punya cara pengobatannya dan dijamin sembuh total setelah minum obatnya. Benarkah? Sungguh. Ini resepnya. Jangan bilang aku tak membantumu. Ambil dan minum obat sesuai resep ini. 3 kali sehari setelah 7 hari. Aku jamin dengan nyawaku, pasti sembuh total. Aku bisa seperti orang biasa, berjemur di luar. Terima kasih banyak Tuan Li.
Sudah. Ucapan terima kasih tidak perlu. Bisakah aku mendapatkan imbalan? Lalu imbalan apa yang Tuan Li inginkan? Nona Lian Yue, Anda seharusnya sudah tahu sebelumnya dulu saya tidak bertanggung jawab terjerumus dalam perjudian hingga menghabiskan kekayaan besar keluarga Li, tapi sekarang saya sudah berubah ingin membangkitkan kembali keluarga Li. Karena itu mohon Nona Lian Yue berikan dana. Nona Lian Yue, ada apa? Jangan-jangan Tuan Li juga karena penyakitku ini menganggapku sebagai pembawa sial? Tidak, bagaimana mungkin aku berpikir begitu? Sebelumnya aku pernah berkata, asal ada yang bisa membuat Lian Yue berdebar, aku rela menjadi istri atau selir. Kini Tuan Li telah menyembuhkan penyakit parahku bagaimanapun masa lalu Tuan. Setidaknya sekarang Tuan Li adalah orang yang membuat Lian Yue berdebar. Kalau begitu, ini. Kini uang Lian Yue adalah milik Tuan Li, diriku pun milik Tuan Li. Tuan Li tidak suka? Suka? Aku bukan pria sempurna. Karena kecantikan nomor satu Jinling datang sendiri, maka aku tak akan menolaknya. Tapi karena begitu, sang suami tak akan sungkan lagi. Siapa sih yang kurang ajar mengetuk pintu? Ada yang mengetuk. Aku ayahmu. Kamu datang buat apa? Bukan maksudnya saat itu. Cepat berkemas dan ikut aku. Tunggu, pergi kemana? Pulang ke rumah. Hari ini aku akan ceritakan satu bagian untuk kalian kisah petualangan keluarga Li di gedung minuman Zuisian. Hei, ceritakanlah setelah Li Miao baru saja berjalan lewat. Pasukan Jin Wei datang dengan cepat. Wah, kamu tahu. Ternyata pemilik gedung minuman Zuisian punya niat jahat. Benarkah? Begitu melihat situasi tidak beres, terus, tanpa bicara banyak langsung kabur dengan cepat. Waduh, seketika orang hilang. Wah, larinya cepat sekali sekarang gedung minuman Zuisian ini benar-benar sampai pada titik kehancuran. Bukankah itu menyedihkan ini kan? Kamu tahu tidak? Pasukan Jin Wei adalah kaki tangan istana. Ya antek, betul membunuh tanpa berkedip. Wah, kita sekeluarga ini kalau sampai dianggap sebagai komplotan dan dibunuh. Bahkan tidak ada tempat untuk menangis. Benarkah? Ya tentu saja kita harus segera pergi dari sini. Nona Lian Yue, sekarang gedung Zuisian sudah hancur. Bagaimana kalau kita manfaatkan kesempatan ini untuk meninggalkan gedung Zuisian dan ikut aku pulang ke kediaman keluarga Li? Kak Lian Yue, sekarang kita harus bagaimana? Gedung minuman Zuisian sudah hancur, kita nanti bahkan tak punya tempat untuk tidur. Benar Kak Lian Yue, kamu adalah kakak perempuan kami, bisakah kamu pikirkan solusinya? Tuan muda mereka adalah seniwati yang hanya menjual keahlian, bukan menjual tubuh. Semua cerdas dan gesit dan ahli dalam musik, catur, kaligrafi, serta melukis. Bagaimana kalau Tuan menerima mereka saja? Cukup beri mereka makanan dan tempat tinggal. Tuan muda, asalkan Tuan muda bersedia menerima hamba, hamba rela bekerja keras. Benar Tuan muda, kami hanya membutuhkan makanan. Sebentar, cepat bangun. Berdiri. Ayah. Lagi pula rumah kita luas dan kosong. Bagaimana kalau kita menampung mereka dulu, terima semuanya? Dasar kau ini, mau menjadikan mereka selir ya? Badanmu kuat menanggungnya. Pokoknya lebih kuat darimu. Ayah, kumohon. Aku tidak bercanda.
Saat ini di rumah kita selain Xiao Ke dan Xiao Ai, tak ada pelayan yang memadai. Setelah mereka kuterima, di kediaman Li bisa memasak dan mencuci. Lagi pula soal masakanmu. Masakanku kenapa? Apa? Kenapa? Maksudku, ayah sudah tua. Masak bisa melelahkanmu. Sudahlah, baik. Lakukan sekehendakmu. Ayahmu ini sudah lanjut usia, sudah tua. Sekarang dialah pemutus di kediaman Li. Kalian dengar? Cepat berterima kasih pada ayah. Terima kasih, Tuan. Ayo, pergi, berdiri, cepat. Tempat ini tidak aman. Haruskah kita pulang? Ya, berangkat. Kehidupan bahagiaku. Pergilah. Ayah. Ayah harus membela anakmu. Aku sedang di gedung Zuisian. Cukup? Perkara gedung Zuisian. Ayah sudah tahu. Bagaimana ayah bisa tahu? Menghabiskan uang sebanyak itu di gedung Zuisian. Hanya untuk membawa pulang seorang penghibur. Muka 18 generasi leluhur keluarga kita kau coreng habis-habisan. Ayah, dia kan wanita tercantik di Jinling. Ayah lihat pasti juga suka. Dasar anak kurang ajar. Ayah yang terhormat semua gara-gara Li Miao yang menjengkelkan itu dia membuatku di depan banyak orang kehilangan muka sepenuhnya. Saat Maharani membatalkan pertunangannya, akan kuhabisi dia sampai hancur. Kau sangat ingin membunuh Li Miao? Aku ingin sekali menguliti dan menyayat tubuhnya. Mencabik tubuhnya. Mencabuk mayatnya berulang kali. Kalau begitu bunuh saja. Tapi dia akan tunangan Maharani. Semua orang sembrono. Menurutmu, apa Maharani peduli dengan nyawanya? Oh? Ayah maksudnya bagaimana? Bunuh saja tanpa khawatir Maharani tidak akan peduli. Lagi pula, Maharani ini, penguasa tertinggi Dacia, juga tidak akan lama berkuasa, Hahaha. Hanya saja, ada satu hal yang tak bisa kupahami. Kau sudah menghina pasukan Jin Wei. Kenapa mereka melepasmu begitu mudah? Ini baru namanya hidup. Tuan, apakah tarian barusan memuaskan? Puas, sangat puas. Terima kasih, Tuan. Oh ya, Lian Yue, sudahkah kamu minum obat itu? Sekarang bagaimana kondisi tubuhmu? Berkah Tuan. Tak disangka obat ini baru sehari menunjukkan hasil. Sekarang saya tak perlu khawatir dihakimi orang lain, bisa seperti orang normal berjalan di jalanan di siang hari. Kalau begitu, kondisi tubuhmu sudah hampir pulih. Apakah kita bisa? Kami pergi dulu, kalian lanjut bicara. Baik, ayo pergi. Maklumat kekasih saran tiba. Dengan restu langit, Kaisar memerintahkan, bapak dan putra keluarga Li terimalah maklumat. Terima maklumat. Kini, Putri Chang'an keluar dari ibu kota untuk bersenang-senang. Dalam perjalanan ke Jinling, dia tiba di keluarga Li. Maharani secara khusus memerintahkan bapak dan putra keluarga Li di Jinling untuk melindungi Putri Chang'an dengan baik. Pastikan memenuhi semua permintaan Putri. Demikian perintah ini. Putri Chang'an, bapak dan putra keluarga Li. Kenapa kalian diam saja? Cepat terima maklumat. Hamba menerima maklumat. Putri Chang'an tiba. Usia putri lebih tua dari nenekku. Aduh, ini ibuku. Putri Chang'an ada di belakang. Cantik sekali.
Putraku, di samping Putri Chang'an. Wanita itu adalah anggota Jin Wei. Perkara di gedung Zuisian pasti ada hubungannya dengannya. Aku melihat sendiri wanita itu memukul Jiao Tianyu dengan brutal. Putri bepergian wajar saja ada anggota Jin Wei yang mendampinginya. Benar, benar, benar. Hormat kepada Putri Chang'an. Kalian semua tak usah beri hormat. Kalian pulang dulu saja. Hamba pamit undur diri. Ayo pergi, ibu. Li Miao membawa pulang begitu banyak wanita. Aku ingin melihat bagaimana kau akan menjelaskannya padaku nanti. Ini adalah tunangan Yang mulai kaisar wanita. Li Miao dari keluarga Li Jingling bukan? Benar, itu hamba. Tuap Li, tak perlu banyak basa-basi. Kau adalah tunangan kaisar wanita, maka kedudukanmu di masa depan akan lebih tinggi dari hamba. Di antara kita berdua saling memanggil sebagai teman saja. Benarkah? Tentu saja benar. Kau, Hei, apa yang kau lihat? Putri Chang'an sendiri yang mengatakannya. perkataan Tuan Li masuk akal. Sui Ying tak usah dipedulikan. Orang jahat ini berkelahi di hadapanku. Mesra dengan wanita lain. Inilah wanita tercantik di Jinling, pastinya Nona Lian Yue. Benar ini hamba, ada yang bisa hamba bantu Putri Chang'an tidak? Hanya saja saya merasa Nona Lian Yue sangat beruntung bisa bersama-sama dengan Tuan Li. Memang sangat beruntung. Namun, hubungan saya dengan Tuan Li didasari suka sama suka. Bukan sekedar kebetulan. Aneh sekali. Kedua wanita ini, mengapa seperti ada bau bubuk mesiu? Mungkinkah mereka cemburu karena saya? Lian Yue, Putri Chang'an, kita jangan cuma berdiri di sini. Bagaimana kalau kita masuk minum teh? Atau kita bisa jalan-jalan di Jinling? Tuan Li, apakah Tuan masih ingat janji pernikahan dengan kaisar wanita? Ingat, kenapa? Kalau tahu ada janji pernikahan, membawa banyak wanita pulang, tidak takutkah kalau kaisar wanita tahu lalu menghukum Tuan? Maksud Putri Chang'an adalah, saya harus lebih mempertimbangkan yang mulia kaisar wanita. Itu wajar. Kau benar. Aku memang mengabaikan yang mulia kaisar wanita. Tapi Putri Chang'an, apakah ingat Li Miao ini sudah berusia 25 tahun namun bayanan yang mulia pun belum pernah kulihat. Aku juga sangat ingin dihukum oleh yang mulia. Tapi sebagai penguasa negeri dia tidak punya waktu untukku, lagi pula sekarang reputasiku sangat buruk. Kaisar wanita pasti akan membatalkan pertunangan ini. Lebih baik tidak melakukan hal sia-sia, nikmati saja momen sekarang, hidup dengan baik. Sebelumnya, sepertinya aku memang belum memikirkan ini. Saya akui selama bertahun-tahun ini, Sang Ratu memang merasa bersalah padamu dan keluarga Li, tapi jangan kau putus asa karena itu. Bisa saja Sang Ratu justru ingin menemuimu sekarang dan mungkin menyukaimu. Sudahlah Putri Chang'an. Inilah kenyataan. Kurasa, di mata Sang Ratu aku, Li Miao, sudah dilupakan siapa diriku. Tentu dia ingat. Kau bicara seolah dirimu sendiri adalah Sang Ratu. Lalu berapa banyak wanita lagi yang akan kau bawa pulang? Tentu seperti Han Xin memilih pasukan, semakin banyak semakin baik. Dasar orang ini. Putri Chang'an, bukankah kau dari ibu kota? Pernahkah kau bertemu Sang Ratu? Tentu saja pernah. Kalau begitu ceritakan padaku, seperti apa rupa Sang Ratu? Dia. Hei, biar ku tebak dulu, biasanya wanita berkuasa yang berada di puncak seperti itu berwajah buruk rupa. Lihat kau tersenyum. Tebakanku tepat. Semoga Li Mao ini masih bisa tertawa cerah setelah tahu identitas Baginda. Ratu negara kita, Jiqian Sui memiliki kecantikan tiada tanding, dialah wanita tercantik seantero Hongyuan. Apa kau tidak keliru? Mana mungkin dia lebih cantik darimu? Li Miao ini sedang memujiku, atau malah mengejekku? Ah, dia ragu, membuktikan di hatinya Sang Ratu tak setara dirinya. Hahaha. Putri sudah lapar. Akan ku buatkan makanan. Tunggu. Ada apa? Sebagai anak, mana boleh membiarkan ayah melakukan kerjaan kasar sendiri? Biar ku kerjakan. Baik. Li Miao ini juga paham bakti anak. Jika harus memilih antara makanan ayah atau kotoran dan hanya boleh memilih satu, aku pasti akan memilih makanan kotoran.
Semua makanan di meja ini. Masakanmu ini kau sembunyikan dari ayahmu selama 25 tahun. Bagus, bagus. Ayo Pak Tua duduklah makan baik. Duduk, duduk, duduk. Kenapa masih berdiri? Mengapa tidak duduk makan bersama? Tuan Li, status kami hina berani kami satu meja dengan putri. Benar Tuan Li, Anda berbaik hati menampung kami, sudah sangat berterima kasih. Tak boleh langgar aturan. Makan sisa pun sudah cukup. Aturan sampah? Peraturan buatan manusia sejak masuk kediaman Li, siapapun orangnya diperlakukan sama. Pak Tua ambilkan 2 pasang mangkuk sumpit. Jika tetangga lawang lihat disangka keluarga Li kelaparan, Pak Tua cepat pergi. Kau pura-pura bikin Pak Tua susah, masih bengong kenapa? Jika tidak duduk makan aku marah. Putri-putri, tak perlu sungkan. Karena Tuan Li sudah berkata maka aku sebagai tamu tak ada alasan menolak, silakan duduk makan. Terima kasih, Putri Chang'an. Mangkuk dan sumpit sudah datang. Untukmu, dan ini untukmu. Cepatlah makan. Milikmu, 1 lembar per orang. Suka apa? Beli apa saja. Silakan dibeli. Terima kasih Tuan Muda. Jangan segan-segan, habiskan saja. Makan. Lezat. Sangat harum. Sungguh enak. Enak sekali. Aku sudah selesai makan. Silahkan dilanjutkan perlahan-lahan. Anak main perempuan, ayah yang menderita, minta ayah ambil cangkir dan mangkok, bukan harus cuci piring. Ini kan cuma bercanda denganmu, perlu segitunya marahnya? Li Miao sedang apa ini? Rahasia? Rahasia apa? Sudah dikatakan rahasia, masih banyak tanya. Aku cuma lihat kau malas cuci piring. Aku malas menghiraukanmu. Lembut, kalian berdua ternyata bisa berkumpul bersama. Apa maksudmu? Aku barusan dengan Nona Lianyue mendiskusikan seni musik catur, kaligrafi dan lukis. Bakat Nona Lianyue membuatku sang putri sangat kagum. Putri Chang'an tentang cara kekaisaran cukup mendalam. Sulit dibayangkan Nona Chang'an hanya seorang putri. Arang, sendawa, belerang, untuk apa kau gabungkan ketiganya? Pernah dengar bubuk mesiu? Bubuk mesiu. Ini. Secara singkat, bubuk mesiu adalah singkatan dari versi panah yang lebih kuat. Bisa membunuh dari jarak ribuan mil, bisa memutus otot, dan membelah batu, menyerang dan mempertahankan benteng. Tak ada yang tak bisa dihancurkan sungguh. Sekuat itu? Tentu. Kabarnya di luar Tuan Muda keluarga Li itu pemalas, kini terlihat. Semua kabar itu salah, kemalasanmu hanya tampak luar saja. Tentu saja. Lihatlah mana ada pemalas yang bisa menaklukkan hati si cantik Lianyue. Lalu sebagai Tuan Muda keluarga Li, untuk apa mempelajari ini? Tentu saja untuk menyelamatkan nyawa. Bayangkan, jika Samaharani suatu hari membatalkan pertunangan keluarga Li, kami akan sendirian. Jiao Tianyu, bagaimana jika dia bawa orang menyusahkanku?
Ayah Jiao Tianyu ini walau hanya bupati masih lebih kuat dari keluarga Li sekarang. Kemalasan Lim Yao ini ternyata memang pura-pura. Kalau bubuk mesiu ini begitu hebat, tunjukkan pada kami. Ya, ini belum selesai, tapi sebentar lagi siap. Sekarang kurangnya wadah tahan panas. Untuk kumpulan semua bubuk mesiu lalu meluncurkannya. Lim Yao, kurasa kau lebih baik ke neraka saja. Jiao dari Fang, Jiao Tianyu. Kalau begitu kau pasti Jiao King Tian. Lim Yao, kau berani menghina aku di gedung minuman surgawi, merebut wanitaku. Kau kira bisa hidup nyaman di Jinling, dan kalian berdua berani memukulku? Aku sedang bingung mencari kalian. Kini kalian malah datang sendiri. Kebetulan sekali-sekalian aku tangkap semuanya sekaligus. Setelah aku menghabisi Lim Yao, aku akan menangkap kalian berdua untuk jadi pelayan penghangat ranjang. Lim Yao adalah tunangan Maharani. Dengan perbuatan ini, tak takut Maharani mengetahuinya, menghukum kalian? Oh, bahkan jika Maharani marah, mana mungkin dia menghukum kami demi seorang pria. Lagi pula, siapa yang tahu jika kami yang membunuhnya? Kau adalah Bupati Jincheng? Benar, aku. Kekuasaan dari istana diberikan padamu untuk balas dendam pribadi? Lalu apa masalahnya? Istana jauh di sana. Di Jinling akulah penguasa. Langit dan bumi luas, tetapi akulah yang terbesar. Hahaha. Terlebih, mana mungkin Maharani tahu? Melepas putramu di gedung minuman surgawi, ternyata keputusan tepat. Apa maksudmu? Jika tak kulepas putramu, mana bisa kudapatkan ikan besarmu ini? Kau menjebak. Ya, ayah, buang waktu dengan dia, pukuli dia, serang. Bagus. Pukulannya hebat, tangkap mereka semua. Sekarang dia baru menampakkan kekuatannya. Jangan bunuh aku, kami adalah petugas kekaisaran. Aku adalah perwira dari Jiniwei. Berhak menghukum tanpa instruksi, atas nama kekuasaan kaisar. Jurus baju baja. Jurus lonceng emas. Jurus baju besi. Penangkal khusus jurus menaklukkan naga. Bagaimana bisa sedahsyat itu? Swing, serang kakinya. Jurus baju besi adalah jurus terhebat di dunia persilatan. Sungguh salah satu dari 3 jurus terkuat di Tionghoa Tengah. Aku sarankan kalian lebih baik segera menyerah agar tidak menderita. Hahaha. Cepat menyerahlah, jangan melawan dengan sia-sia. Putraku, adakah cara? Aku mana punya cara? Kalian cepat pergi, biarkan kita mengulur waktu lagi. Lian Yue, seperti belalang hendak menahan kereta tak tahu kemampuan diri. Lian Yu, kau tidak apa-apa?
Aku baik-baik saja, jangan pedulikan aku. Hari ini, keluarga Li Jua takkan luput. Kau, segera pergi. Pergilah sejauh mungkin, tinggalkan Jinling. Ingat, jangan pernah kembali lagi. Jangan juga pikirkan balas dendam untukku. Aku lawan mereka mati-matian. Ayah, Tak kusangka keluarga ini. Ternyata orang yang begitu berbudi dan setia. mau lari? Mau lari kemana? Tak ada yang bisa kabur. Sudah, besi lapis baja, bunuh mereka. Jangan buang-buang kata dengan mereka. Tunggu. Apalagi, kau juga mau tampil, mengorbankan diri, menyelamatkan orang lainnya? Ku beritahu, setelah besi lapis baja habisi ayah anak keluarga Li, kalian para wanita tak satu pun akan luput, harus melayani kami beranak bapak. Hahaha. Siapa bilang aku mau berkorban? Yang mulia Ratu Xia ada di sini. Berani-beraninya kalian lancang. Kaisar Agung Xia, Kaisar Agung Xia. Mengapa kau tidak bersujud saat bertemu kaisar wanita? Hormat kepada kaisar wanita, panjang umur yang mulia. Hormat kepada kaisar wanita, panjang umur yang mulia. Mengapa kau tidak bersujud saat melihat kaisar? Di masa depan kita akan menjadi suami istri. Bersujud terlalu kaku. Bukankah kau bilang, aku pasti akan membatalkan pertunangan denganmu? Aku bercanda, aku bercanda. Kalau soal kaisar wanita ini, mengapa tidak memberi kabar jika ingin menemuiku? Report-report menyamar seperti ini. Kau, Jika datang sebagai kaisar, mana mungkin melihat kepribadianmu yang sebenarnya? ini baru alur cerita yang memuaskan. Kalian berdua tahu kesalahan kalian? Ampun, kaisar wanita. Ampun, maafkan kami. Aku terbawa nafsu sesaat, 100 nyali sekalipun, takkan ku halang yang mulia. Sekarang aku sadar salah. Andai aku bukan kaisar wanita, apakah kalian akan melepaskanku? Ampun, yang mulia. Ampun, yang mulia. Yang mulia, ayahku adalah menteri personalia kerajaan. Jiao Wuji, dia adalah penjabat penting yang mulia. Bisakah yang mulia memberi kami ampun atas nama ayahku? Berilah kami jalan keluar. Benar, benar, benar. Kakekku adalah Jiao Wuji. Dia adalah pahlawan bagi Xia Agung yang telah mencari jasa perang gemilang. Atas nama kakekku, bisakah yang mulia mengampuni kami? Kami mohon. Bahkan jika pelindungmu adakah Jiao Wuji, atau kau memiliki piagam besi, itu tak akan menyelamatkan nyawamu. Aduh, selesai? Tadi kalian begitu berani, mengapa sekarang tidak lagi? Hahaha. Tianyu baju besi, bangun semuanya, tapi dia adalah yang mulia. Jika mereka berdua keluar dari gerbang kediaman keluarga Li hari ini, kita bertiga akan dihukum mati berulang kali. Tapi jika mereka berdua mati di sini hari ini, masih ada harapan untuk kita. Apa maksudmu? Cepat bangun. Baju besi, jangan hanya diam bengong. Bunuh mereka semua. Bangun dan bunuh mereka semua. Beraninya kau Jiao Qingtian. Apakah kau berniat membunuh kaisar? Takdirku ditentukan oleh tanganku sendiri, bukan langit. Membunuh kaisar pun apa masalahnya? Bahaya, mereka akan nekat karena terpojok. Sekarang benar-benar kacau. Di momen genting, harus aku yang turun tangan. Kalian semua, mundur. Anakku, jangan gegabah. Li Miao, ini bukan saatnya bermain-main. Li Miao, kau hanya omong kosong. Aku akui kau memang cerdik di Zuisian Lou, tapi melarikan diri dari Tai Bushen, itu mustahil. Hahaha. Tenang saja. Hari ini seekor lalat pun takkan bisa kabur. Bagaimana kalau aku katakan, aku bisa menghancurkan raksasa bodohmu Tai Bushen MU itu? Apa katamu? Bualan macam apalagi itu? Li Miao, Tai Bushen bisa menahan segala serangan. Kau si pecundang yang tak bisa silat, mana mungkin bisa mengalahkannya? Ingatkah kalian tentang bubuk mesiu yang kuceritakan? Bubuk mesiu. Bukankah itu belum selesai? Memang masih setengah jadi, tapi ada cara lain. Ayah, sekarang, maukah kau berkorban? Tentu saja. Tak hanya berkorban, asal kau dan semuanya selamat.
Menjadi Kasim pun aku rela. Baik. Ayo, aku ingin melihat bagaimana kamu memecahkan teknik baju besi kuprasaku. Memecahkan teknik baju besi kuprasa sangat mudah. Cukup masukkan arang, batu bara, dan belerang ke dalam ruang sempit misalnya di dalam mulut. Lalu masukkan sebuah kelereng. Selama proses pembakaran, zat padat akan berubah menjadi gas. Gas akan berubah menjadi tekanan besar ini akan melontaskan kelereng kekuatan ini bisa memecahkan batu dan membelah logam. Teknik baju besi kuprasamu akan berubah menjadi kain lapuk. Ayo. Mengandalkan barang-barang kecil ini bisa mengalahkan teknik baju besi kuprasa? Hahaha, jangan khawatir, mereka pasti tahu hari ini. Nak, kenapa aku merasa mulutku seperti hilang? Sedikit besar? Seberapa besar? Pokoknya besar? Baiklah. Apakah kita menang? Jelas sekali kita menang. Kita menang. Li Miao, kau benar-benar berhasil. Dahsyatnya jejuatan mesiu ini. Aku meremehkan Tuan Li. Sudah kuduga, Tuan memang yang terhebat. Mustahil. Tai Bushen adalah pendekar terhebat di dunia persilatan. Jurus besinya tak pernah bisa ditembus siapapun. Mana mungkin kau, seorang naki, bisa menembusnya? Jiao King Tian, jurus besimu sudah kuhancurkan. Masih ada pendukung lain yang mau kau panggil? Silakan panggil mereka semua. Tuan Li, Yang Mulia, ampun. Maafkan kami, ayah dan anak ini. Asal kalian beri kami kesempatan, aku rela bekerja keras untuk kalian mencuci atau memasakku kerjakan. Kau bukan sadar setelah bersalah tapi sadar bahwa kau hampir mati. Pergi sana. Dasar kurang ajar kau membuat mulutku membesar seperti ini, pergi sana. Pegawai Kaisaran datang terlambat, mohon Yang Mulia mengampuni kesalahan kami. Masukkan kedua orang ini ke penjara bawah tanah. Sita seluruh harta bupati, bawa mereka pergi. Ampun, Yang Mulia Ratu, ampunilah, ampun. Mengapa tunanganku menatapku? Aku sedang memikirkan diriku tunangan kaisar perempuan ini begitu cantik. Perkataanmu beberapa hari lalu itu, aku ingat dengan sangat jelas. Aku. Dua lebah kecil terbang ke tengah bunga-bunga. Sudahlah, atas jasamu menyelamatkan sang kaisar hari ini. Sang kaisar ini berhati lapang. Takkan ku permasalahkan lagi. Benar? Sebagai kaisar perempuan, perkataan yang terucap tak dapat ditarik kembali. Lalu tentang pertunangan kita. Ini surat pertunangan kita, Home. Mencabik perjanjian pertunangan kita, bukan berarti aku membatalkan pertunangan ini, melainkan hubungan kita tak lagi ditentukan oleh surat ini. Li Miao, aku mengakui dirimu. Maksudmu, kau tak jadi membatalkan pertunangan? Mulai sekarang aku berada di bawah satu orang, suami kaisar yang di atas ribuan orang. Kau memang layak. Sudahlah. Tapi jangan terlalu bersenang hati dulu. Walau aku mengakuimu sebagai suami kaisar, kelak kau harus urus urusan istana. Para menteri di istana itu sosok-sosok yang peduli negara dan rakyat. Jika kau dapat pengakuan mereka, barulah kedudukanmu kokoh. Merepotkan sekali. Ini salahmu sendiri. Reputasimu dulu terlalu buruk. Mereka kira kau naki, makanya mereka tolak pernikahan. Tapi sang kaisar juga heran. Kau jelas sangat hebat. Mengapa harus berpura-pura menjadi na? Pendahulu ini benar-benar seorang bangsawan. Kalau bukan karena aku melakukan perjalanan waktu ke zaman kuno, keluarga Li ini pasti sudah dibunuh orang. Berlagak punya alasan sendiri.
Tidakkah kau tahu, pohon yang menjulang tinggi di hutan pasti diterpa angin dan hujan? Bagaimanapun caramu sebelumnya, aku tidak akan ikut campur. Tapi 7 hari lagi kau harus ikut aku ke istana. Gunakan bakatmu untuk mendapatkan rasa hormat para menteri. Jika berhasil, kedudukanmu akan jadi nomor 2 setelah sang penguasa di atas ribuan orang. Jika gagal, maka kau akan kembali ke wilayah kecil ini dan tetap jadi bangsawan. Baik, aku ikuti kata-katamu. Tapi, kau tak perlu buru-buru. Aku yakin dengan bakatmu pasti bisa dapat pengakuan dari para menteri. Oh ya, bubuk mesiu yang kau gunakan untuk membunuh ahli baju besi tadi, bisakah diproduksi massal? Menurutku seharusnya tidak ada masalah. Bagus sekali kalau begitu. Jika bisa diproduksi massal, kekuatan negara Sia kita akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Lagi pula, aku ini istri sang kaisar wanita. Jika memungkinkan, aku juga ingin berkontribusi untuk negara. 7 hari lagi, ikut aku kembali ke ibu kota. Sebelum itu, nikmatilah waktu ini sebaik-baiknya. Adapun harta keluarga Jiao Qingtian akan jadi hadiah atas jasamu melindungi kaisar. Mulai sekarang jabatan Bupati Kabupaten Jinling akan dipegang olehmu paman. Selain itu, luka di mulutmu sebaiknya segera diobati. Cepat berterima kasih pada calon menantumu. Terima kasih, Yang Mulia. Aduh, kantor Bupati Jinling ini kelihatannya sangat miskin. Ayah kita tidak boleh tertipu oleh penampilan luar. Lihat, penjabat korup mana yang menuliskan karakter korup di atas kepalanya. Semakin jujur seorang penjabat korup, semakin sulit dikenali. Masuk akal. Lapor Bupati, hamba menemukan sebuah ruang rahasia dan menemukan banyak uang pajak. Banyak uang pajak. Ada berapa? Pokoknya sangat banyak. Lihat apa yang kukatakan. Ayo lihat. Ayo pergi. Jiao Qingtian ini sebenarnya korupsi berapa banyak? Tak pernah terpikirkan, seorang Bupati Jinling kecil saja bisa mengumpulkan begitu banyak uang dengan kekuasaannya. Tidak heran semua orang ingin menjadi penjabat, terutama ingin menjadi penjabat korup. Lalu apa gunanya mendapatkan uang? Pada akhirnya itu hanya menjadi batu loncatan bagi kita. Ayah, kita bekerja dengan hati nurani yang bersih. Bukan milik kita, tidak boleh kita sentuh, milik kita pada akhirnya tetap milik kita. Kalau tidak, suatu hari nanti karma akan datang. Tunggu, kapan kamu punya kesadaran setinggi ini? Itu karena kamu tidak jeli mengamati. Nomong-nomong ayah, bukankah Sang Maharani udah mengatakan sebelumnya, semua harta yang disita dari rumah Bupati Jinling adalah milikmu. Sekarang kamu benar-benar orang terkaya di Jinling. Tak pernah ku dengar aku Lidafu suatu hari akhirnya menjadi orang terkaya pertama di Jinling. Tidak hanya itu, ketika putramu telah sukses di ibu kota, aku akan menjadi kamu orang terkaya pertama di Daxia. Anakku, Aku akan menunggu hari itu dengan sungguh-sungguh. Ayo pergi. Pergi lihat apa lagi di luar kediaman Bupati. Ayo. Orang-orang ini sedang apa? Lapor Yang Mulia. Semua ini adalah istri-istri Jiao Tianyu. Jiao Tianyu punya banyak istri. Yang Mulia Kipiao, Jiao Tianyu memiliki 256 istri, dan selir semuanya telah ditahan di sini. Berapa? 256 istri dan selir. Yang Mulia ini baru dari Jiao Tianyu satu orang saja. Ayahnya Jiao Qingtian memiliki total 728 istri, dan selir semua ditahan di halaman sebelah. Apa itu tuan tanah kaya? Inilah tuan tanah sejati. Konon kaisar punya 3.000 selir harem. Menurutku kaisar ini tak lebih hebat dari keluarga Jiao. Menurut peraturan, bagaimana menghukum mereka? Yang Mulia Kix yang sesuai peraturan setelah penjabat dihukum dan hartanya disita, sebagian istri, selirnya akan diturunkan statusnya menjadi penghibur resmi, sebagian lain diasingkan ke perbatasan untuk bekerja di ketentaraan. Yang Mulia, ampunilah kami. Kami dipaksa oleh keluarga Jiao Tianyu menjadi selir mereka. Benar Yang Mulia, demi memaksa kami menjadi selir. Jiao Tianyu mengancam nyawa orang tua kami benar-benar tak punya pilihan. Berani? Di sini mana ada hak bicara untuk tahanan? Beraninya siapa suruh bicara? Bicaralah. Yang Mulia, jika tak ada jalan lain, sebelum pengasingan, bolehkah kami memberikan tabungan kepada orang tua? Ya Yang Mulia. Keluarga Jiao ini memaksa dan menculik perempuan bukan rahasia lagi di Jinling. Bagaimana menghukum mereka? Mereka seharusnya. Ayah, sebagai Bupati Jinling, Anda yang putuskan hukumannya.
Menurutku, orang-orang ini tak ada sangkut pautnya dengan kasus. Benarkan? Lebih baik biarkan mereka pulang. Mempertimbangkan kalian tidak terlibat dalam kasus ini dan malah menjadi korban, kami ampuni untuk sementara. Yang punya keluarga bisa berkemas dan pulang. Yang tak punya keluarga bisa cari kerjaan di kantor ini. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia, atas pengampunan nyawa kami. Tiba-tiba merasa tinggal di Jinling. Menjadi penguasa lokal pun tak buruk. Setiap hari berjemur matahari. Jalan-jalan santai dengar cerita tradisional. Hidup pun terasa nyaman. Tuan bukan orang sembarangan. Mana bisa terkubur di Jinling kecil ini? Apalagi para menteri di istana sangat meragukan kemampuan Tuan. Bila Tuan tak tunjukkan di depan mereka sedikit kehebatan diri, lambat laun bisa jadi masalah. Hanya saya diri sendiri kuat, baru tak perlu tunduk pada orang lain. Baru takkan ada orang seperti Jiao Tianyu muncul, mengganggu keluarga Li. Perkataanmu benar. Kekuatanlah yang menentukan kebenaran. Lian Yue, kaulah yang paham diriku. Kalau begitu, menurut Tuan, siapa lebih mengerti Tuan, aku atau Sang Ratu? Yang ini, ini. Li Miao. Hei, Tuan Li, 7 hari telah tiba. Saatnya kita berangkat ke ibu kota. secepat ini? Cukup antarkan sampai di sini saja. Tuan, jaga diri baik-baik. Tenang, tak lama lagi aku kembali. Tunggu. Anakku. Ayah. Anak bandel, kau pergi tanpa bilang apa-apa. Kalau bukan karena mengantar kamu sarapan, aku tak akan tahu kau sudah pergi. Ini karena ayah sudah tua, supaya tidak merepotkanmu. Jadi tidak kuberitahu. Report apa? Report apanya? Di saat seperti ini mana mungkin ayahmu tidak ada? Ayah pergi, jangan bilang tidak akan kembali. Kau pulang dan istirahatlah. Coba kau pikir dari sini ke ibu kota, perjalanannya pasti setengah bulan. Baju ganti sudah dibawa? Air minum sudah dibawa? Makanan sudah dibawa? Bukan. Ayah, kenapa kau cerewet sekali? Cerewet apa? Maksudnya terlalu banyak bicara. Baik. Ini sebenarnya sarapan yang disiapkan untukmu. Tapi, sekarang kalian bertiga harus berbagi. Hei, dengar ya, ini buatan tanganku sendiri. Ambil. Ingat, kalau di sana diperlakukan tidak adil, kita tidak perlu tinggal di ibu kota, paling-paling kembali ke Jinling. Ayen dan seluruh keluarga selalu menyambutmu. Ingat, ayahmu adalah pendukung terkuat MU. Ayah, cuaca sudah dingin. Jangan lupa pakai baju hangat. Jaga kesehatan. Ayo kita pulang. Tuan muda. Setelah berpisah kali ini, entah kapan bisa bertemu lagi. Tenang mengurus para menteri ini. Hanya butuh beberapa hari. Nanti aku akan menjemput kalian ke ibu kota. 2 lebah kecil terbang ke tengah bunga. Terbanglah, 2 tikaman membunuhmu. Hore, Tuan muda. anakku, hati-hati di perjalanan. Hidup Kaisar selama-lamanya. Hidup Kaisar selama-lamanya. Para menteri terkasih berdirilah. Terima kasih, Yang Mulia. Parliamentary terkasih, pada sidang pagi hari ini, saya ingin memperkenalkan. Siapa? Pastaska Yang Mulia sendiri yang memperkenalkannya kepada kami. Yang Mulia sangat menghargainya. Tentu dia orang yang luar biasa. Orang ini tampaknya berwajah tampan, tetapi sepertinya bukan penduduk ibu kota kami. Mungkinkah dia keturunan sederhana Yang Mulia? Para menteri terkasih, orang ini adakah calon suami saya, Li Miao dari keluarga Li di Jinling. Apa?
Orang ini adalah anak dari keluarga Li di Jinling itu. Untuk apa Yang Mulia membawanya ke sini? Mungkinkah Yang Mulia benar-benar akan menikah dengannya? Tak mungkin. Saat Yang Mulia menyamar. Benarkah bergaul dengan orang malas seperti Wan ini? Bagaimana mungkin benar-benar menyukainya? Jangan-jangan dia diberi obat penenang? Saya berencana menepati janji pernikahan dan menikah dengan Li Miao. Yang Mulia sungguh tidak boleh. Benar Yang Mulia. Meskipun kami para menteri tak bisa berkata apa-apa, tapi bagaimana Yang Mulia mempertanggungjawabkannya kepada rakyat? Benar Yang Mulia. Yang Mulia harus bisa mempertanggungjawabkannya kepada ribuan rakyat jelata. Yang Mulia, perkataan para menteri itu benar. Kaisar perempuan dinasti kami, mana mungkin menikah dengan seseorang dari daerah kecil seperti tak berarti ini? Jika hal ini tersebar akan menyakiti hati rakyatnya. Jika sampai ke luar negeri, itu akan jadi bahan tertawaan besar. Mohon Yang Mulia batalkan perjanjian nikah ini. Kami mohon Yang Mulia batalkan perjanjian nikah. Sosok sebelumnya ini benar-benar termasyhur buruknya. Saya sudah menduga akan ada menteri yang menentang. Tapi mengapa tak satupun yang mendukung? Kini pemerintahan kerajaan stabil dunia dalam keadaan damai. Kami membantu Sang Ratu, menciptakan era kemasan yang belum pernah terjadi sebelumnya sedangkan Anda hanyalah seorang pemuda sembrono dari daerah terpencil dengan hanya mengandalkan selembar perjanjian pernikahan, berani mencoba menguasai pemerintahan. Tanyakan pada diri sendiri, pantaskah Anda untuk Sang Ratu? Pantaskah Anda untuk Yang Mulia? Pergi, 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 pergi. Siapakah nama Yang Mulia ini? Yan Shifan, Ketua Dewan Menteri. Pernyataan tadi apakah pantas saya untuk Yang Mulia? Jawaban saya adalah, mengapa saya tidak pantas? Kurang ajar. Yang Mulia adalah penguasa tertinggi, pemilik tubuh naga yang agung. Anda hanya pemuda sembrono, berani bicara besar di balai emas. Selain wajahmu yang lumayan, apa lagi yang bisa dibanggakan? Yang Mulia Dewa Yan, sebagai Ketua Dewan Menteri, teguh pendirian dan berani bersuara, merupakan teladan kesetiaan yang termasyhur di Sia Agung. Nama Anda terkenal di seluruh daratan tengah. Nakan saya, Li Miao yang tinggal di daerah kecil Jinling sering mendengar reputasi Anda. Sebaiknya kurangi kata-kata sanjungan. Ah, ini bukan sanjungan. Saya hanya punya pertanyaan. Sebagai penjabat tinggi seperti Yang Mulia Yan, yang sangat berpengetahuan, bukankah patah dengar itu belum tentu benar? Baru percaya setelah melihat sendiri sudah Anda paham? Yang Mulia yang pasti mengertikan. Apakah orang penting seperti Anda juga bisa salah dengan ikut-ikutan omongan orang? Kalau begitu maksudmu adalah reputasimu sebagai pemuda sembrono dibuat-buat untuk menjerumuskanmu? Apakah saya pemuda sembrono atau bukan Yang Mulia paling tahu Yang Mulia Yan? Coba pikirkan baik-baik jika saya benar-benar seperti yang mereka katakan, mungkinkah Yang Mulia memilih saya? Perkataan yang masuk akal, benar juga. Iya. Perkataan Li Miao tidak salah. Semua rumor tentang Li Miao ternyata memang tidak benar. 10 orang ini bilang mungkin ada kepalsuan, tapi puluhan ribu orang bilang, bagaimana mungkin ini bisa palsu? Anda Yang Mulia memang benar. Kami semua memikirkan masa depan Daxia. Bila Yang Mulia sungguh terpikat olehnya, lalu menikah dengannya, itu akan menjadi bencana bagi Daxia kita. Benar Yang Mulia, mohon Yang Mulia pertimbangkan sekali lagi. Benar. Yang Mulia mohon pertimbangkan sekali lagi Yang Mulia. Sekalipun aku sangat terpikat, takkan pernah mempermainkan negara sendiri. Mempermainkan nasib sendiri. Apalagi mengolok-olok kesetiaan para menteri. Semua rumor tentang Li Miao benar-benar palsu. Apalagi, Li Miao pernah menyelamatkan nyawaku. Baik, karena Yang Mulia sudah berbicara sejauh ini, maka kami juga akan berbicara jelas. Jika Li Miao benar-benar bukan orang jahat, buktikan di sini di depan kami. Kata menteri yang memang benar, bila dia bukan orang rendahan, layak untuk maharani, maka buktikan pada kami. Ya benar, buktikan pada kami, buktikan. Bukti. Kalau begitu, karena semua sudah bicara sejauh ini, aku akan membuktikan pada kalian semua. Baik. Jika kau bisa buktikan kau bukan orang rendahan, maka aku sang menteri bersedia menanggung kata-kataku sebelumnya dengan datang sendiri ke rumahmu untuk minta maaf, dan juga aku akan menempatkan putriku di sisimu sebagai Dayan. Oh, bagaimana caranya? Bagaimana membuktikannya? Aku hanya akan majukan satu pertanyaan, bila kau jawab benar kau menang. Apakah para hadirin ada keberatan? Setuju dengan perkataan Menteri Yan? Jiao Wuji, putramu, Jiao Qingtian, mati karena aku dan Li Miao. Saat ini, apa yang ini kau katakan? Yang Mulia, hamba gagal mendidik Jiao Qingtian, pantas dihukum mati. Yang Mulia tidak menyalahkan hamba saja. Sudah membuat hamba bersyukur. Bagaimana mungkin ada dendam? Adapun usulan Menteri Yan, hamba rasa sangat bagus.
Kalau begitu Yang Mulia Yan silakan ajukan pertanyaan. Sejak menjabat sebagai penasihat hukum utama kabinet, saya sering sekali merasa cemas setiap kali hendak tidur. Bahkan saat tidur, mimpi buruk terus menghantui. Sulit membedakan apakah ini terjadi dalam mimpi atau dalam kenyataan. Banyak tabib kerajaan yang memeriksa saya, tapi tak satu pun berhasil menyembuhkan. Saya juga kerap berkonsultasi pada orang-orang berbakat di dunia. Sayangnya mereka semua menyatakan, ini karena jabatan saya yang tinggi dan kekuasaan yang besar, sehingga menanggung terlalu banyak karma. Lim Yao, bila kau bisa menyembuhkan penyakitku ini, aku akan akui bahwa kau bukan orang rendahan. Yang Mulia Yan ini sama sekali tidak memberi kesempatan. Benar, penyakit Yang Mulia tabib bertahun-tahun pun tak bisa menyembuhkannya. Bagaimana mungkin Lim Yao orang rendahan bisa mengobatinya? Tapi hal itu wajar sebab Yang Mulia Yan telah mengorbankan putrinya. Sendiri Yang Mulia Yan ini pun berjuang demi stabilitas dan persatuan kerajaan Sia kita ini adalah kontribusinya supaya Lim Yao ini tak mengacaukan pemerintahan setelah menikahi sang ratu. Bagaimana Lim Yao? Apa kau punya cara? Kalau tak segera tinggalkan ibu kota, jangan mempermalukan dirimu di sini. Lim Yao, adakah solusi darimu? Yang Mulia? Yang Mulia Yan, hamba ini memang tak berbakat, tapi sakit Anda pasti bisa saya obati. Apa katamu? Tabib kuno ini tak memahami penyakit yang Anda derita, tapi bukan berarti saya dari abad ke-21, dokter spesialis yang menembus waktu, tak bisa mengetahuinya. Lim Yao di hadapan istana tidak boleh main-main. Perkataan tidak boleh sembarangan diucapkan. Lim Yao ini sudah kehilangan akal sehatnya. Tabib istana semua tidak bisa menyembuhkan penyakit Yang Mulia Yan. Dia hanya bawahan apa bisa mengobatinya. Kalau sudah punya cara, tunjukkan sekarang juga. Apa yang dia lakukan? Apa maksudnya ini? Sungguh tak pantas. Tidak layak untuk forum terhormat. Yang Mulia Yan cukup memakan pil mata melotot dan kaki terentang ini. Tangan kiri pegang telinga kanan. Tangan kanan tutup pantat. Cari pohon besar. Lalu lari 30 putaran. Setelah itu penyakit pasti sembuh. Yang Mulia, dia sedang mengejek mukmu. Lim Yao, kau sedang mempermainkan orang tua ini? Ini jelas kotoran yang kau kikis dari badanmu. Yang Mulia, bawaan seperti ini harus diusir dari ibu kota, diusir dari istana. Usir dia, usir dia, usir dia, usir dia, usir dia. Sekarang aku sudah jelaskan, kau tetap percaya. Apa gunanya aku bicara? Lim Yao, jangan berulah di aula kerajaan. Metode yang kau berikan kepada Yang Mulia Yan benarkah manjur? Tentu manjur, asalkan Yang Mulia yang mencoba. Aku jamin sembuh total. Kalau begitu, Yang Mulia Yan, walau metode Lim Yao memang agak aneh, tak ada salahnya Bapak mencoba. Yang Mulia, jangan-jangan, apakah kau begitu melindungi ini? Sebenarnya apa yang kau makan? Kau minum ramuan pengikat ya? Yang Mulia, kau bahkan tak mencobanya. Bagaimana bisa tahu metode ini benar atau palsu? Baik, agar Yang Mulia bisa melihat wajah aslimu, Yang Mulia dapat segera membatalkan pertunangan denganmu si playboy ini. Untuk martabat keluarga kerajaan Daxia kita, aku akan mencicipi obat ini. Yang Mulia Yan, tiap hari kemudian, kita akan bertemu di balai sidang dan melihat hasilnya. Jika tidak berhasil, aku dengan sukarela membatalkan pertunangan. Baik. Penyakit Yang Mulia Yan sudah lebih dari 10 tahun, banyak tabib istana tidak punya cara. Metode yang kau sebutkan di balai sidang, benarkah bermanfaat? Kau bahkan terpercaya pada kata-kataku. Jangan lupa, suamimu ini adalah orang yang serba bisa. Aku juga tidak percaya padamu. Lagi pula ini menyangkut pernikahan antara kita. Antara penguasa dan menteri tidak ada kata main-main. Jika kau benar-benar tidak bisa melakukannya, maka kita hanya bisa membatalkan pertunangan. Tenang saja, dalam hal ini aku punya keyakinan penuh. Sebenarnya, penyakit apa yang diderita Yang Mulia Yan? Yang Mulia Yan, yaitu jabatannya terlalu tinggi. Jumlah olahraga setiap hari terlalu sedikit, sehingga menimbulkan neurastenia. Setiap malam sebelum tidur lakukan lebih banyak olahraga. Tubuh secara alami akan tidur. Lalu mengapa kau
Memberinya begitu banyak persyaratan aneh. Seperti apa meraba pantat, menarik telinga, dan juga makan? Orang macam apa yang Shifan itu? Penasihat utama kabinet yang berkedudukan tinggi dan berkuasa maha guru kabinet. Orang seperti dia punya banyak sekali ide. Benar tidak kusangka aku yang adalah Perdana Menteri terhormat bisa melakukan hal yang begitu absurd. Kalau dihitung-hitung, sejak aku mengelola kabinet, aku tidak pernah berolahraga sama sekali. Ayah. Sudah larut malam, mengapa belum juga istirahat? Bukankah karena Lim Yao itu? Ayah, kapan kamu bisa menjadi begitu emosional? Aku emosional? Apa? Aku ini dengan tindakan nyata, supaya Yang Mulia tahu bahwa Lim Yao bukanlah orang baik. Kalau tidak, jika Lim Yao menikah dengan Yang Mulia, dinasti Xia kita akan hancur? Hal ini sebenarnya adalah urusan kalian. Mengapa aku ikut dilibatkan? Aku tidak ingin menjadi pelayan. Sui jangan khawatir. Ayah sudah menang seumur hidup. Kali ini juga tidak akan kalah. Omong-omong, ayah, Lim Yao itu tampangnya seperti apa? Jelek sekali. Hitam legam, wajahnya tirus dan sangat jelek. Omong-omong, Lim Yao ini dengan sengaja merancang gerakan yang aneh ini. Seharusnya yakin aku tidak akan menirunya. Jika aku tidak melakukannya, dia akan berdalih bahwa kita harus menepati janji. Berlagak pintar di hadapanku, terlalu meremehkan aku Perdana Menteri. Hari ini akan kulakukan sehingga dia kalah dengan sepenuh hati. Aku akan membuatnya mengusulkan sendiri untuk membatalkan pertunangan dengan Yang Mulia. Kamu pulang dan istirahatlah. Jubah naga kaisar ini sangat indah. Bandingkan dengan kaisar, mati beberapa putra, mati beberapa cucu. Apa masalahnya? Tak lama lagi, aku akan menggunakan jubah kaisaran menjadi kaisar Xia ini. Sungguh patut dinantikan. Serangga Gu dari Miao Jiang yang terlatih 1000 tahun, bukankah akhirnya jatuh ke tanganku, menggunakannya untuk mengendalikan menteri di istana? Ya, bukankah aku akan menjadi kaisar Xia? Jika aku menjadi kaisar, Lim Yao Jiqian Sui, kalian harus mati. Hidup Yang Mulia, semoga hidup 10.000 tahun. Hidup Yang Mulia, semoga hidup 10.000 tahun. Para menteriku tercinta bangkitlah. Terima kasih Yang Mulia. Tenggat 3 hari telah tiba. Bagaimana kesehatan Yang Mulia Yan? Apakah luka dan penyakitnya sudah sembuh? Ini. Apa yang terjadi dengan Menteri Yan? Menteri Yan, kenapa Anda diam? Mungkinkah ini karena Lim Yao? Kondisi Menteri Yan semakin memburuk. Lim Yao 3 hari lalu Anda sendiri berkata, bila gagal menyembuhkan Menteri Yan, Anda akan membatalkan pertunangan dengan Baginda. Kini apa lagi yang biasa Anda katakan? Baginda, menurutku Lim Yao sedang mempermainkan Menteri Yan. Hamba menyarankan untuk menyita seluruh harta Lim Yao dan menurunkannya menjadi rakyat jelata. Benar? Mempermainkan jenderal kita seperti ini jelas melanggar peraturan hukum kerajaan Xia. Menteri Yan belum berbicara. Mengapa kalian terburu-buru? Fakta sudah di depan mata, masih adakah alasanmu? Mengusir pengacau seperti ini juga merupakan berkah bagi kerajaan Xia. Kurasa Anda. Diam. Menteri Yan Anda, Tuan Li adalah tabib ajaib kerajaan. Berani kalian menghakiminya? Mulai sekarang siapapun yang bermusuhan dengan Tuan Li, berarti bermusuhan dengan Tan Shifan. Tuan Li maafkan kelancangan beberapa hari lalu. Terimalah sembah sujud hamba. Hadirin sekalian, jujur saja, setelah memakai metode Tuan Li, dalam 3 hari, penyakitku sembuh total.
Terima kasih, Tuan Li. Penyakit yang bahkan tabib istana pun tak mampu menanganinya. Ternyata bisa disembuhkan oleh Li Miao. Metode yang begitu konyol juga bisa menyembuhkan penyakit. Mungkinkah kabar tentang Li Miao tidak benar? Yang Gelau tak perlu banyak basa-basi mengingat Anda tidak tahu dan berkorban untuk kaisar wanita. Saya tak akan mempermasalahkannya. Terima kasih, Tuan Li. Tapi Yang Gelau, Anda sebelumnya berkata, jika saya menyembuhkan penyakit Anda akan mengizinkan putri Anda menjadi pelayan saya. Apakah janji itu masih berlaku? Ini cuma bercanda. Kita sering bertemu muka. Putri seorang Yang Gelau menjadi pelayan saya, itu tak pantas lupakan saja. Saya adalah kepala penasihat istana, pejabat tingkat 1. Bagaimana bisa mengingkari janji? Lagi pula, waktu itu juga di depan para penjabat militer dan sipil saya bersumpah, karena sudah berjanji, pasti akan ditepati. Nah, kalau begitu, terserah Anda. Tuan Li, beberapa hari lalu kami banyak bersalah. Mohon Tuan Li berkenan memaafkan kami ini tak bisa melihat kelebihan Tuan. Silakan Tuan Li menghukum kami. Mohon Tuan Li memberikan hukuman. Lupakan saja. Kita semua satu keluarga. Kedepannya saya Li Miao, jika ada kesalahan harap dimaklumi. Tuan Li, hamba belakangan ini terus dihantui mimpi buruk. Sakit kepala yang tak tertahankan. Bisakah Tuan Li menjual obat Shentui Deng Yanwan milik Yang Gelau beberapa butir kepada hamba? Masih ada yang ingin juga? Bahkan kotoran kaki pun kalian berebut? Asalkan Yang Mulia berkenan memberikan Shentui Deng Yanwan, hamba bersedia menukarnya dengan lukisan kuno berusia ribuan tahun. Baiklah. Ambil ini. Selain mengonsumsi Shentui Deng Yanwan ini, Anda juga harus seperti Tuan Yan, melakukan olahraga setiap malam. Ya. Siapa lagi yang menginginkannya? Saya juga mau. Astaga, banyak sekali orang. Tubuhku tak punya banyak kotoran. Tuan Li, hamba bersedia menukar porselen biru putih berusia ribuan tahun denganmu. Porselen biru putih itu apa? Tuan Li, saya tawar es mistis berusia ribuan tahun. Saya punya juga. Cukup, persoalan ini kita akhiri di sini. Jika para menteri menginginkannya bertransaksi secara pribadi dengan Li Miao, kelak aku akan mengumumkan pengangkatan Li Miao sebagai pangeran 9.000 tahun, lalu dilangsungkan pernikahan. Selamat Yang Mulia. Selamat. Didampingi Tuan Li adalah berkah bagi kerajaan Dacia. Dengan pangeran 9.000 tahun, Dacia pasti makmur sepanjang masa. Perubahan sikap ini sangat drastis, ternyata terkadang memamerkan kekuatan diperlukan. Bagus sekali. Kini Yang Mulia, senantiasa bersama Tuan Li bagaikan sepasang burung. Ini merupakan berkah bagi dinasti Xia kita. Sejak dinasti Xia berdiri 100 tahun lalu, setiap ada perayaan Yang Mulia mengajak para menteri berburu bersama di Pegunungan Utara. Pertama, menunjukkan kewibawaan keluarga kekaisaran. Kedua, mempererat hubungan keluarga kerajaan dengan para penjabat. 1 langkah 2 manfaat. Berburu di Pegunungan Utara, hamba menyarankan memanfaatkan hari baik ini agar Yang Mulia memimpin para menteri berburu di Pegunungan Utara. Kedengarannya sangat bagus, Yang Mulia. Ucapan Yang Mulia Jiao masuk akal. Perburuan di Pegunungan Utara memang layak dilaksanakan. Benar, berburu di Pegunungan Utara, kami kembali bisa menyaksikan langsung kewibawaan Tuan Li. Baik. Jika demikian, 3 hari kemudian, aku sendiri yang akan memimpin kalian melakukan perburuan di Pegunungan Utara. Yang Mulia bijaksana. Hari ini di Aula Istana, Jiao Wuji tiba-tiba mengusulkan perburuan di Pegunungan Utara. Menurutku ini agak mencurigakan. Kamu khawatir dia akan memberontak? Lebih baik berhati-hati dalam segala hal. Ini mudah saja. Geledah rumahnya lalu eksekusi dia. Tanpa bukti, apalagi Jiao Wuji adalah penjabat tingkat 1, jika dilakukan, menteri lain akan merasa tidak nyaman. Oh, begitu.
Jika Jiao Wuji benar-benar berniat memberontak, lebih baik manfaatkan kesempatan ini untuk menjebaknya, sampai dia sendiri yang mengungkapkan diri. Baik, lakukan seperti katamu. Aku yang akan menyusun rencananya. Kalau begitu bukankah kau seharusnya membalas kebaikanku dengan baik? Kenapa buru-buru sekali? Lagi pula aku akan menjadi milikmu juga nanti. Apa yang kau katakan masuk akal. Kalau begitu aku akan masak untukmu. Ya, Perdana Menteri Yan Shifan tiba. Apa urusan Yan Shifan mencariku? ayo kita lihat keluar. Sayang, tunggulah di sini dengan baik sampai aku kembali. Tuan Li. Yang mulia, yang ada keperluan apa? Sebelumnya hamba sudah mengatakan asalkan Tuan bisa menyembuhkan penyakit hamba. Hamba akan datang ke rumah Tuan untuk meminta maaf. Terimalah sembah sujud hamba. Tidak apa-apa, kita semua bersaudara. Jangan terus memikirkannya. Hah? Perkataan seorang pria terhormat tak bisa ditarik kembali. Cepat kemari. Ayo, sapa Tuan Li. Hamba sebelumnya pernah berkata, ingin menitipkan putri hamba di kediaman sebagai pelayan. Suyo cepat beri salam kepada Tuan Li. Ayah, bukannya sebelumnya ayah mengatakan pada saya, jangan sekali-kali berinteraksi dengan Tuan Li? Ayah juga bilang Tuan Li itu play butulen, paling licik dan berperangai buruk. Apa? Apa yang kau katakan sembarangan itu? Ah? Waktu itu pasti kau salah dengar. Yang kukatakan adalah Tuan Li manusia langka. Anak kecil bicara ngawur. Tuan jangan dimasukkan ke hati. Cepat masuk. 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 Yang Gelau, kenapa terburu-buru sekali? Sudah makan malam? Tidak, tidak. Aku masih harus pula makan Shentui Deng Yan Wan. Sebaiknya Tuan masuk saja. Orang tua ini benar-benar aneh. Mengirimkan gadis secantik ini. Diburu-burukan seperti diberi ke mulutku. Sorot matanya kok agak aneh. Nona Yen, pria dan wanita harus menjaga jarak. Apakah Tuan Li berminat makan malam bersama saya? Sebenarnya saya baru saja makan Nona Yen. Kalau begitu, saya lihat hari sudah larut. Bagaimana kalau kita ke kamarmu untuk berbincang lebih dalam? Bagaimana pendapat Tuan? Konon Tuan Li menyukai wanita cantik. Mengapa hari ini kaku sekali? Apa kau tidak tertarik padaku? Nona Yen, saya ini tunangan kaisar wanita. Lalu apa? Kaisar wanita jadi istri utama. Saya jadi selir saja. Mengapa Tuan diam saja? Jangan lihat saya lanjutkan. Tuan Li, apa kau punya tali? Untuk apa? Apa kau punya tali? Yang mulia begitu baik hati. Maafkan hamba ya, ini tergantung sikapmu. Hei, Yen Suir, kau pijat dia tapi tidak mau memijatku? Kalau bukan karena yang mulia ratu ada di sini, aku tak percaya kau bisa menahan diri. Kau ini, Ah, Yen Suir, besok akan kusebarkan kabar tentang perilaku genitmu ke seluruh ibu kota. Ku biarkan namamu tercoreng di ibu kota. kau, Kau, apalagi? aku apa lagi? Aku apa lagi? Sayang, aku punya ide untuk membongkar tipu muslihat Jiao Wuji. Tapi Yen Suir harus berkorban sedikit. Apa idenya? Apa yang kalian rencanakan? Yen Suir, apakah kau ingin sifat genit yang tersembunyi itu tersebar ke seluruh ibu kota besok-besok pagi? Kalau begitu patuhi perintah.
Berburu di pegunungan utara kali ini. Wahai para penasihat terhormat, barang siapa yang berhasil memburu binatang buas terbanyak, akan dianugerahi gelar bangsawan dan 1000 keping emas. Kebijakan yang mulia tiada tara. Yang mulia, Suyir, apa yang terjadi denganmu? perampok gunung. Ada perampok gunung di pegunungan utara. Saat aku sedang bersantai di pegunungan utara tadi, sekumpulan perampok tiba-tiba muncul. Semua pelayan keluarga yang ditangkap. Selain diriku, tetapi aku pun dijamah oleh mereka. Apa? Kurang ajar. Di wilayah Dacia kita, ada orang yang berani lancang seperti ini, pasukan pengawal kekaisar. Ikuti aku menangkap perampok itu. Paduka jangan. Paduka adalah sang penguasa tertinggi. Mana boleh turun tangan sendiri? Yang terhormat Jiao, maksudmu? Hamba berpendapat, biarlah Yan Suyir memimpin pasukan pengawal memberantas perampok itu. Paduka dan kami para menteri harus melanjutkan perburuan di sini kalau tidak jadi melanggar protokol. Jangan mengurangi perlindungan pasukan pengawal. Bila Yang Mulia sampai celaka bagaimana ini, keluarga yang memang penting, tapi Padukalah jantung Dacia. Paduka adalah sang penguasa tertinggi di wilayah Dacia. Siapa berani mengincar Yang Mulia? Yang terhormat Jiao bijaksana. Baiklah. Pasukan pengawal dan Yan Suyir akan menangkap perampok itu. Kita lanjutkan perburuan di sini. Tetapi, Penasihat yang jangan bersikeras, aku sudah memutuskan. Paduka ada bijaksana. Tak kusangka ada kejadian ini. Surga memang membantuku. Pasukan pengawal kekaisaran, dengarkan perintah. Tangkap perampok gunung bersama Yan Suyir. Perintah akan dilaksanakan. Yang Mulia bijaksana. Berangkat. Kalau begitu mari kita lanjutkan. Aku umumkan perburuan di pegunungan utara ini, secara resmi dimulai. Yang Mulia, sebelum perburuan ini dimulai, hamba masih punya satu permintaan kecil. Jiao Wuji, kau memang banyak permintaan. Ya? Apa yang ingin kau sampaikan? Langsung saja katakan. Oh, sebenarnya ini bukan permintaan besar. Yaitu posisi Yang Mulia ini, bolehkah saya duduk di sana? Apa? Jiao Wuji berani mengucapkan kata-kata yang begitu lancang. Apakah kamu ingin dihukum bersama seluruh keluarga? Ini adalah pemberontakan. Pemberontakan. Kaisar bergantian menjabat. Tahun ini giliran keluarga saya. Hari ini aku benar-benar akan melawan. Kamu hanya seorang perempuan. Apa pantas menjadi seorang kaisar? Dibandingkan denganmu, bahkan aku lebih pantas memakai jubah kekaisaran ini. Kau cocok memakai jubah naga. Kupasan jubah nagamu seperti badut yang memalukan. Jangan kira tanpa pasukan penjaga kaisar, kami akan gentar terhadapmu. Kamu sendiri saja, kami setiap orang meludah sekali dapat menenggelamkanmu. Kau ternyata bisa ilmu bela diri? Takut sekarang? Kalian semua sudah takut? Aku menunggu hari ini, menyembunyikan ilmu bela diriku puluhan tahun. Tenang saja asal kalian patuh. Hari ini hanya Jiqian Sui yang kubunuh. Dan Li Miao, kalian berdua telah membunuh Jiao Qingtian dan Jiao Tianyu. Walaupun aku tak menyukai ayah anak itu, tapi hari ini aku jadi kaisar, kalian berdua harus tewas. Jangan harap. Jiao Wuji, teruskan saja mimpimu yang kosong. Sekalipun kami mati hari ini, takkan kami biarkan kau lukai Paduka dan Li benar. Bahkan jika kami semua binasa, akan ada ribuan lagi menggantikan kami. Ini cuma rencana kudeta. Mimpi kau. Mana mungkin aku mengizinkan kalian mati? Beneran deh. Benda apa ini? Mengapa menjijikan sekali? Kelihatannya seperti kakak benda di tanganku ini adalah racun abadi dari wilayah perbatasan Miao. Racun serangga yang diempas 1000 tahun. Jika kalian menelannya, aku bisa mengendalikan kalian begitu kukuasai para menteri ini. Bukankah aku otomatis menjadi kaisar? Hai. Kenapa kalian menatap saya? Tuan Li sudah sampai di titik ini, cepat cari akal. Kalian percaya begitu saja pada saya? Tuan Anda adalah 9.000 tahun. Bagaimana mungkin kami tidak percaya pada Anda? Tuan Li, cepat pikirkan cara untuk menyingkirkan Jiao Wuji. Saya sudah lama tak menyukainya. Kalau hari ini dia bisa membunuh saya, kecuali matahari terbit dari barat,
Matahari memang tidak mungkin terbit dari barat, tapi cara membunuhmu saya punya. Apa? Cara apa? Jiao Wuji, jangan kira aku tidak tahu rencanamu untuk memberontak. Apa maksudmu? Perburuan hari ini dan kemunculan yang suir semua ini adalah jebakan untukmu. Tanpa menunjukkan kelemahan. Bagaimana kau bisa muncul dan mengincar tahta? Ini namanya memancing ular keluar sarang. Bagaimana? Aktingku tadi cukup bagus, ya? Ku beri nilai 99 kurang 1 karena jangan sampai kamu sombong. Tuan Li memang cerdas dan perkasa. Kekagumanku padamu bagi sungai mengalir, tak pernah berhenti. Jangan panggil Tuan Li lagi. Sebut saja 9.000 tahun. 9.000 tahun. Jiao Wuji, sudah saatnya. Cepat sebutkan kata-kata terakhirmu. Kata-kata terakhir, jangan kalian kira dengan adanya pasukan pengawal istana, aku tak bisa berbuat apa-apa pada kalian. Aku sendiri bisa menyaingi ribuan pasukan. Setelah kubunuh orang-orang rendahan ini, aku akan menurut serangga gaib mengendalikan kalian para menteri. Kekaisaran Xia ini tetaplah milikku. Tenaga dalam. Yang mulia, bagaimana ini? Sepertinya jumlah pasukan kita tidak cukup. Cepat pikirkan cara. Yang mulia, sekarang ini, sepertinya kita bukan lawannya. Kebenaran setinggi kaki, kejahatan setinggi tubuh. Untuk menghadapimu aku punya cara, kalian semua minggir. Untuk menghadapi Jiao Wuji ini aku sendiri sudah cukup. Apa yang kau lihat? Ayo keluar bertarung 1 lawan 1. Pernahkah kau membunuh orang? Pernahkah kau melihat mayat? Hei kau benar-benar kira bisa mengalahkanku? Hah? Ya, ku akui kau cukup pintar, tapi ketahuilah di hadapan kekuatan sejati, kecerdasan licik apapun tak akan berarti. Kau cari mati ya? Baiklah, hari ini di hadapan semua orang pertama-tama akan kupotong-potong tubuhmu, lalu permaisurimu juga akan kupotong-potong. Ayo mati kau, ayo hadapi ajalmu. Ilmu bela diri apa? Semua ilmu bela diri di dunia, tak ada yang tak dapat dihancurkan, hanya ketepatan yang tak terkalahkan. Yang mulia 9.000 tahun, ilmu apa ini? Bisakah kau mengajari aku? Benar, ini sungguh luar biasa. Ajari aku dong, ajarilah kami. Benar atau tidak? Yang mulia 9.000 tahun, aku juga ingin belajar, tidak akan kuajari. Aku hanya bercanda. Tidak, jangan dilakukan. Itu senapan. Dia bahkan berhasil menciptakannya. Bahkan aku tidak diberitahu. Sungguh menyebalkan. Tuan, di mana sebenarnya Tuan Muda tinggal? Ibu kota begitu luas, kemana kita harus mencari Tuan Muda? Sudah dengar? Di istana kini ada seorang Juki Bansui, di bawah 1 orang, di atas 10.000 orang. Tentu sudah dengar, kabarnya Juki Bansui ini adalah Limiao dari keluarga Li di Jinling. Sebelumnya tersiar kabar bahwa Limiao tak berguna, tapi sebenarnya itu semua pura-pura. Tak hanya itu, ku dengar semua penjabat istana patuh pada perintahnya, bahkan Maharani pun menuruti dia. Wah, sangat hebat. Pastilah, konon belum lama ini Juki Bansui ini menciptakan suatu benda ajaib bernama senapan. Bisa membunuh dari jarak ribuan mil. Ku dengar, berkat senapan ini wilayah Dacia kita berkembang 2 kali lipat. Aduh, sungguh luar biasa. Tak kusangka Tuan Muda bisa menjadi orang kedua di seluruh kerajaan. Hanya saja, apakah dia masih ingat padaku? Nona hamba bernama Yang Wei. Bolehkah hamba bertanya apakah Nona berminat makan malam bersama hamba, Yang Wei? Mungkinkah pangeran lemah itu? Kabarnya Yang Wei ini adalah saudara jauh sekretaris Aung Yen Shifan. Tuan Muda, maafkan hamba. Lian Yu sudah punya pasangan. Maaf, sudah punya pasangan? Justru semakin menarik. Mungkin kalian belum tahu identitas saya. Saya adalah sekretaris utama kabinet masa kini, kepala kabinet Yen Shifan. Saya adalah saudara jauh.
dari Yang Mulia Yan Shifan. Bisa dibilang punya sedikit koneksi. Cis, walau aku tak punya kelebihan apapun, saya sangat kaya. Meski tak akan memaksa wanita menyukai saya akan memikatnya dengan cara saya sendiri. Tampaknya ada lagi wanita polos yang akan tunduk pada godaan uang Yan Wei. Kenapa? Iri? Masa tidak iri? Kalau saya kaya, saya akan lebih berlaga darinya. Ci? Nona lihat apa? Hamba Yang Wei bersujud pada Yang Mulia 9.000 tahun, ribuan tahun. Bersujud kepada Yang Mulia 9.000 tahun. Ayah, anakku. Dua lebah kecil, terbang ke tengah bunga, terbanglah. Nona Lian Yue, lama tak jumpa. Ada apa ini? Yang Mulia kenal wanita ini? Bahaya, sepertinya seluruh margaku akan dihapuskan. Dasar anak kurang ajar. Aduh, kamu kaya tapi tak jemput kami. Kami harus jalan ke sini. Ayo hajar dia. Hidup Jokowi!